kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, saya ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang Quran surat Al-Falaq dan bagaimana cara membacanya. Surat Al-Falaq merupakan urutan surat yang ke-113 dan terdiri dari 5 ayat, diturunkan di Mekah sehingga disebut surat Makkiyah. Al-Falaq sendiri artinya adalah waktu subuh. Rasulullah SAW sering membaca surah ini terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Di dalam surat Al-Falaq ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengatakan, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, yaitu falak. Maksudnya adalah Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya selalu berlindung kepada Tuhan agar terpelihara dari kejahatan. Quran surah Al-Falaq ini menceritakan ada kejahatan makhluk, ada kejahatan malam apabila gelap gulita, ada kejahatan tukang sihir yaitu dengan menggunakan mantra-mantra, dan ada pula kejahatan orang dengki. Apabila kita membaca surat Al-Falaq, insya Allah kita terpelihara dari berbagai kejahatan. Baiklah, sekarang kita coba untuk belajar membaca surah Al-Falaq. Untuk membaca surah Al-Falaq ini dan surah-surah lainnya dalam Al-Quran, kita harus tahu hukum bacaan tajwid. Kita urut dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama berbunyi Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, pada ayat pertama ini, ada di akhir ayat ini kita harus dibaca qalqalah. Falaq. Nah, itu qalqalah kubro. Karena huruf qalqalah matinya mendatang disebabkan dibaca waqaf. Selanjutnya ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Pada ayat kedua, pada lafaz min itu ada bacaan ifa hakiki karena ada nun sukun bertemu shin. Ifa hakiki harus dibaca dengung. Min syarri ma khalaq. Dan yang di akhir ayat sama, yaitu qalqalah kubro karena huruf qalqalahnya matinya mendatang disebabkan dibaca waqaf. Pada ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, pada ayat ketiga ini, awal ayat wa min itu juga ikhfa hakiki ditahan, wa min syarri ghasiqin, itu idhar halqi, tanwin bertemu hamzah. Idza waqab, qab itu juga qalqalah kubra, huruf qalqalah matinya mendatang. Pada ayat 3 ini juga harus ada pelafalan yang berbeda antara huruf shin dan sin serta tasydid yang dibaca rangkap. Jadi shin pada lafaz wa min syarri ghasiqin. Nah, siqin, sinnya itu sin, jadi harus dibedakan. Kemudian pada ayat keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
Wa min ifa hakiki nun sukun temu shin. Syarrin itu ada alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Naffatsati, perhatikan pada huruf tha. Tha dibaca ujung lidah dirapatkan dengan gigi atas tha. Dan terakhirnya di akhir ayat fil uqad qalqalah. Qad qalqalah kubro, huruf qalqalah matinya mendatang disebabkan dibaca waqaf. Kemudian pada ayat yang kelima wa min syarri hasidin idza hasad. Min ifa hakiki syarri hasidin idhar harus jelas din. Nah, idza hasad dza panjang satu alif yang namanya mad tabi'i, dan hasad yaitu qalqalah kubra, huruf qalqalah artinya mendatang disebabkan dibaca waqaf. Itu bagaimana cara membacanya. Sekarang Pak Guru contohkan dari awal sampai akhir ayat kelima. Dengarkan baik-baik ya anak-anakku sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Demikianlah cara membaca surat Al-Falaq. Semoga nanti anak-anak bisa mempraktekkan membaca surat Al-Falaq dengan benar dan sesuai ilmu tajwid dan makharijul huruf. Demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga anak-anakku dapat memahami, mengetahui apa yang kita pelajari pada hari ini dan dapat mempraktekkan dengan baik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.